pekerjaan itu mana yang pekerjaan Tuhan, mana yang pekerjaan dunia. Ya, kita bingung semua. Ada yang bilang kalau yang terima gaji itu pekerjaan dunia. Yang son terima gaji itu pekerjaan rohani. Ada yang bilang kalau yang di luar gereja itu pekerjaan dunia. Lalu kemudian yang di dalam gereja itu pekerjaan Tuhan. Lalu saya balik bertanya, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Lebih kuat sedikit lagi. Shalom. Iya. Biasa beta tes orang untuk mau siap kosone dengar firman tuh dari begitu ya. Jadi kayaknya sudah siap. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita punya judul renungan kali ini adalah tunaikanlah tugas pelayanan. Tunaikanlah tugas pelayanan. Ini bicara soal kerja-kerja juga. Satu kali beta mengurus satu soal suami istri. Jadi kebetulan istrinya ini masih keluarga. Jadi dia menyampaikan karena kita pendeta, jadi dia minta pendapat, sekedar curhat mungkin. Kalau bisa panggil suaminya juga untuk bicara. Ini tanggal setelah dorong menikah, suaminya tidak kerja. Dia pun kerja itu hanya jalan-jalan, pulang sumabok, listrik pulsa habis judesan mau tahu, makanan babi habis judesan mau tahu, belanjaan di kios habis judesan mau tahu, kadang ada kios. Toh. Ini kisah nyata ini. Masan ada di Kupang Barat, di luar. Lalu dia bilang begini, Bapak tolong kasih dia dulu. Kalau dia kerja begini nih, terlama betul cara buang sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ternyata pekerjaan itu penting, ya. Manusia itu adalah makhluk pekerja. Manusia itu makhluk pekerja. Dan ya kalau mau dibilang pekerjaan itu adalah hal utama dalam kehidupan manusia. Hidup manusia tidak akan ada arti kalau manusia itu tidak bekerja. Dalam pekerjaan apa saja? Dalam reuni SMA kami, teman-teman berkumpul, biasalah kalau suka turun tanya sekarang kerja di mana? Satu bilang beta dosen. Sablala beta sekarang di bank. Itu kau bilang, woi hebat, pasti uang banyak, bisa lihat dari dia pembawaan, bisa lihat. Satu bilang di bank, kau bilang, woi pantas ada sepatu bagus, begitu. Kaget satu bilang beta son kerja di rumah sah. Oh lewat, yang lain lah. Begitu. Jadi orang ya artinya dia jadi sone berarti ketika orang tahu dia sone kerja, begitu. Dia jadi sone berarti ketika orang tahu dia sone kerja, begitu. Ya seringkali kita juga ukur orang dari pekerjaan. Kalau orang-orang yang tidak bekerja, ya kita anggap lu hidup sana ada arti, begitu. Orang tua mana yang mau anaknya hanya tidur, bangun, makan, scroll TikTok, Facebook di kamar, lapar keluar, pi mandi, habis tidur. Sana ada yang mau. Ya minimal sapu rumah lah, begitu ya. Minimal siram bunga lah, begitu. Betul kesannya. Iya toh. Jadi pekerjaan itu penting. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Allah menempatkan kita di dalam dunia ini ya untuk bekerja juga. Ketika dia menciptakan semua yang ada di dalam dunia ini, dia taruh manusia baru dia bilang begini, kerja sudah, usahakan semua yang ada di dalam sudah, untuk lebih hidup. Paulus di dalam bagian firman Tuhan ini, dia bercerita sebenarnya, ini surat-surat pastoral dia, akhir-akhir cerita dari kisah hidupnya. Dan dia bilang, dalam tanda petik, kalau mau beta mau omong, dia bilang dengan sombong, dia bilang begini, beta semua mengakhiri semua dengan baik dan
bagi beta mati juga untung begitu. Itu kenapa? Karena dia begitu yakin bahwa sepanjang dia hidup dia telah bekerja dengan sangat baik. Boleh uji dia punya pekerjaan, dia tidak malas-malasan. Dia selalu bekerja dengan baik, dia selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Paulus juga mau bilang pada dia punya teman-teman, ya, Timotius, Titus, orang bahwa bekerja dengan giat, ya, sama seperti beta. Beta kerja dengan giat sampai beta sudah takut mati lagi. Karena beta bisa pertanggungjawabkan beta pun pekerjaan semua ketika beta ada di dalam dunia. Beta jadi pikir, kenapa kadang-kadang orang takut mati? Karena begini, beta mati dulu, beta masih banyak dosa. Beta jangan mati dulu, beta masih belum kerja ini, belum kerja itu. Beta jangan mati dulu, beta mimpi ini belum tercapai, ini belum. Beta jangan mati dulu, beta mati pasti masuk neraka karena beta masih bakal lain dengan saudara, beta keluarga, beta tetangga, orang tua. Orang takut mati karena dia tidak yakin bahwa dia akan menerima hadiah dari setiap pekerjaannya itu berupa hidup yang kekal. Yang berikut Bapak Ibu Saudara terkasih, penegasan bahwa harus bekerja dengan sungguh-sungguh supaya pada akhirnya memperoleh ya bisa dibilang hadiah kehidupan yang kekal itu. Yang berikut itu Paulus dia menekankan dengan keras kepada teman-teman sepelayanan yang akan melanjutkan pelayanannya ini bahwa musuh harus kerja keras karena jemaat sementara terancam. Karena itu Paulus, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menegaskan bahwa harus dengan sungguh-sungguh karena ini ancaman. Jemaat kita sedang menuju kepada kesesatan. Kalau kamu tidak bekerja dengan baik, kamu tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, maka mereka bisa jatuh pada penyesatan. Jemaat bisa ada dalam perpecahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Paling tidak itu beberapa hal dalam bagian firman Tuhan yang bisa kita ambil kesimpulan dalam tafsiran-tafsiran kita tentang kenapa Paulus begitu yakin bahwa kalau mati pun untung bagi dia. Karena dia menunaikan tugasnya dengan baik. Yang berikut dalam tafsiran itu kita baca, Paulus sadar bahwa kenapa dia harus kerja keras. Setelah dia kerja keras, setelah dia menunaikan tugasnya, dia kasih tahu dia punya kawan dong untuk menunaikan tugas juga. Dia sadar bahwa waktu ini ya semakin sedikit bagi dia. Dan kalau dia tidak memperingatkan teman-temannya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dia tidak menegur, dia tidak menasihati berdasarkan firman Tuhan, maka dia merasa bersalah. Dia merasa tidak menunaikan tugasnya secara benar. Saya melihat beberapa bagian firman Tuhan itu seperti menggambarkan nasihat-nasihat Paulus yang tegas itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bermakna pesan yang sungguh-sungguh bahwa sebuah kesaksian yang penuh, ya sepenuh hati Paulus sampaikan, sebuah perintah yang ditegaskan, sebuah dorongan yang kuat yang Paulus sampaikan, karena dia telah melihat ya kenyataan bahwa ketika dia menunaikan tugas yang baik dan benar, hadiah kehidupan kekal menjadi bagian dia. Keyakinan terhadap hidup yang kekal itu menjadi pasti bagi dia. Lalu kemudian karena waktunya cepat, dia ingin juga supaya pesan-pesan itu disampaikan kepada yang melanjutkan pekerjaan pelayanannya bagi jemaat. Sekira itu dia punya beberapa pokok pikiran. Memang bisa masih banyak lagi, ya, tapi kita tidak akan banyak di situ. Kita coba ambil kesimpulan beberapa refleksi daripada pikiran-pikiran itu. Kenapa
Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu seperti semakin dekat bagi kita. Saya melihat ya dalam kehidupan kita sekarang misalnya, tantangan dunia modern misalnya, yang begitu mengherankan kita, ya bisa juga begitu membingungkan kita dan mengkhawatirkan kita. Lalu kemudian belum lagi tantangan dunia digital di internet yang mengancam anak-anak kita. Mereka lebih suka menghabiskan waktu di handphone misalnya, di internet. Apa yang disajikan di sana, ya kalau ada hal-hal yang baik boleh, tapi mungkin ada hal-hal yang tidak baik, bisa menjurus kepada hal-hal yang buruk dalam perilaku mereka. Beberapa waktu yang lalu kami mengurus anak SMA kelas 1 kalau tidak salah. Itu jalan dengan satu nyong sampai jam 12 malam. Jadi orang tua dong cari tangkap dong di hutan-hutan. Mungkin dong mau cari kelelawar. Tapi dong sen bawa fiti kok tembak, jadi makanya dong orang tua tanya kok sendo bikin apa malam-malam di sini. Nah ini Bapak Ibu dong kotong dulu, Bapak Mama kotong dulu. Ini SMA satu. Lihat nona-nona kotong juga agak takut begitu. Ya. Nah sekarang ini mungkin pengaruh media tuh jadi dosu terlalu berani. Jadi urus binatang-binatang juga ada yang bilang sudah kasih nikah orang sudah. Bapak Mama bayangkan kalau nikah dalam umur yang ke 16 tahun tuh, ya boleh juga tapi kau tuh bisa membayangkan dong masa depan seperti apa. Dalam tanda petik itu satu contoh bagaimana anak-anak kita sudah tersesat. Ya, yang harusnya mereka hidup ya, yang baik, mereka hidup mempersiapkan diri dalam dunia pekerjaan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu contoh satu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, paling tidak dua ancaman dalam dunia kerja ya, selain tantangan dunia modern itu. Ancaman yang pertama adalah mental gampang. Kalau ada yang gampang, kenapa cari yang susah-susah? Nah, dalam dunia kerja mental gampang ini juga kadang-kadang ada. Ya kadang-kadang juga kita lakukan begitu ya. Mau yang gampang-gampang. Kenapa saya bilang ini ancaman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena yang gampang ini seringkali dia abaikan manfaat proses itu dia abaikan. Jadi ya sudahlah, tidak usah proses panjang-panjang. Ya, tidak ada pusing depung kegunaan apa-apa. Yang penting yang gampang-gampang. Nah, yang gampang-gampang ini, Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih, kenapa jadi ancaman lagi, Bapak? Yang gampang-gampang ini akan menghasilkan orang yang bermental gampang. Dan pada akhirnya, karena dia tidak mau berproses, dia tidak memperhatikan dia punya manfaat, setelah dia punya mental gampang, dia tidak berproses, maka dia akan menjadi orang-orang yang lemah. Karena dia tidak melewati proses, dia lemah. Dan orang-orang yang lemah ini akan menghasilkan orang-orang yang malas. Tidak mau bekerja. Kalau yang sulit-sulit tidak mau. Yang malas ini akan menghasilkan orang-orang yang miskin. Kau malas, soalnya kerja mau dapat hasil apa? Betul ke son? Son betul. Iya toh. Jadi saya boleh ada mental gampang. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menjadi ancaman dan yang terakhir bagi dalam dunia kerja sampai orang tidak bisa menunaikan tugas di tengah tantangan dunia yang begitu kencang ini, yaitu mental cari untung, sah. Ya, mental untung, sah. Pokoknya kalau ada untung di situ dia ada. Kalau sana ada untung bagi dia sana ada. Apalagi kalau kerja-kerja di dalam gereja,
kerja-kerja pelayanan begitu kan 0 rupiah toh, sen ada untung. Lebih baik tapi angka bepempana kau panai ikan saya daripada pi rapat sampai tengah-tengah malam minum teh makan kue. Ini bet pulang 2 jam saya ikan su banyak su goreng su makan su tidur. Oke lah itu pikiran begitu ya toh. Bolehlah atur rapat cepat-cepat supaya bisa pi laut begitu. Maksudnya pi laut son salah juga. Tapi kebanyakan kita berpikir mental untung ini. Ya. Jadi saya mau rugi. Saya mau ambil resiko dalam pekerjaan-pekerjaan besar karena takut rugi, hanya mau cari untung. Ini mental-mental orang yang dalam dunia kerja bagi saya merupakan ancaman juga yang menghambat kehidupan dalam pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan memperhadapkan teman-teman yang akan juga bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Kemarin saya dengan Mam Pendeta berefleksi. Kita tanya, pekerjaan itu mana yang pekerjaan Tuhan, mana yang pekerjaan dunia? Ya, kita bingung semua. Ada yang bilang kalau yang terima gaji itu pekerjaan dunia. Yang son terima gaji itu pekerjaan rohani. Ada yang bilang kalau yang di luar gereja itu pekerjaan dunia. Lalu kemudian yang di dalam gereja itu pekerjaan Tuhan. Lalu saya balik bertanya, kalau di dalam gereja, kotong kerja, usaha dana misalnya, lalu kotong korupsi depu uang, ambil untuk kotong pun diri, itu pekerjaan dunia kok pekerjaan Tuhan? Coba jawab dong. Meskipun kerja di dalam gereja, tapi kalau korupsi itu pekerjaan dunia. Tapi misalnya kalau kotong rajin kerja sebagai suami, bawa hasil, datang, kasih istri kelola dengan baik, anak-anak ada makan dan minum, semua memuji Tuhan, meskipun pekerjaannya di luar gereja, itu pekerjaan rohani, kok pekerjaan dunia? Rohani. Ya toh? Jadi sebenarnya tidak boleh ada pemisahan, kecuali judi, ya toh. Mencuri, ya itu kan jelas-jelas itu pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan hari ini pun juga teman-teman akan bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada tanggung jawab besar yang diberikan bagi teman-teman dalam melaksanakan program pelayanan. Ada 43 gereja yang akan berpartisipasi, yang akan hadir di sini untuk berlomba dalam nyanyian dan pujian. Kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan segala sesuatu agar semua bisa berjalan dengan baik. 2 hal ini menjadi bagian dari pesan untuk kita. Karena pesan besar daripada berita firman Tuhan hari ini adalah kerjakanlah, tunaikanlah tugas pelayanan. Karena pada akhirnya contoh refleksi dari Paulus ini menjadi kekuatan bagi kita. Dia akan berdiri dan bilang bahwa kami sudah bekerja dengan sangat baik. Kami sudah bekerja dengan sangat baik. Dan pekerjaan kami ini bisa dipertanggungjawabkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Paulus berani bilang bahwa mati pun beta sonde takut. Karena selama hidup di dunia, beta sudah bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin.